Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Febrian. Pengertian sandi pramuka. Secara istilah, kata sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia atau menyembunyikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata sandi adalah rahasia, sehingga sandi pramuka merupakan tulisan dengan huruf sandi yang sulit dimengerti oleh kaum awam yang belum mempelajarinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deka Saputra dengan NIM A1D121061 dari Sanggah Pencoba. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manfaat sandi pramuka. 1. Sebagai komunikasi antar anggota regu. Dalam suatu kegiatan pramuka, pasti akan dibentuk beberapa kelompok regu. Sandi pramuka ini digunakan untuk melakukan komunikasi rahasia antar anggota regu. Hal ini digunakan agar trik rahasia dari masing-masing regu tidak diketahui regu lain. Yang kedua, meningkatkan daya ingat. Sandi pramuka dapat membantu dalam meningkatkan daya ingat masing-masing anggota pramuka, karena diwajibkan menghafal berbagai macam-macam jenis sandi. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan. Anggota pramuka dapat meningkatkan kecerdasan karena mereka dituntun untuk berpikir dalam membaca suatu tulisan dengan menggunakan sandi. Yang keempat, sarana belajar anggota pramuka untuk menyelesaikan masalah. Sandi pramuka akan membiasakan anggota pramuka untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Mereka akan mulai terbiasa berpikir untuk membaca suatu sandi, sehingga dalam kegiatan sehari-hari mereka juga akan terbiasa untuk menyelesaikan masalah dari suatu tantangan yang dihadapi. Yang kelima, sarana permainan dalam pramuka. Sandi pramuka biasanya digunakan sebagai sarana permainan dalam kegiatan kepramukaan. Biasanya, sandi ini digunakan sebagai pelengkap pada kegiatan outbound dan weight game. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Maskur dengan NIM A1D121154 dari Sanggah Pencoba semester 2. Saya sedikit ingin menjelaskan tentang sandi Morse. Sandi Morse merupakan suatu sandi yang menerapkan sebuah sistem representasi huruf dan angka serta tanda baca sinyal dengan menggunakan simbol titik dan garis yang disusun sebagai karakter tertentu. Sandi Morse biasa digunakan dalam perlombaan menebak nama-nama atau suatu tempat atau daerah tertentu. Sedikit saya ingin memberitahu cara penulisan sandi Morse. Ini adalah contoh sedikit dari penulisan sandi Morse. Dalam sandi Morse biasa menggunakan peluit sebagai perantara. Contoh penggunaannya: jika titik, peluit pendek; jika strip, peluit panjang. Nah, contoh penulisan sandi Morse, misalkan P titik strip titik, lalu dibatasi dengan garis miring. Begitu seterusnya. Sandi Morse juga disebut mirip sandi rumput karena cara penulisannya sama: titik rumput pendek dan strip rumput yang tinggi. Terima kasih. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang sandi Morse. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rian Jayus dengan NIM A1D121064. Saya akan memberikan contoh quotes dengan sandi AN. Ini seperti ini: YNATNAYU janganlah, CRANU pernah,
ZRALRENU, menyerah, XRGUXN, ketika, NAQN, Anda, ZNFPU, masih, ZNZCH, mampu, HAGHX, untuk, OREHFNUN, berusaha, YNTP, lagi. Artinya, janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu untuk berusaha lagi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Maulana dengan NIM A1D1211067. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sandi kotak 1. Sandi kotak 1 adalah sandi yang terdiri dari huruf-huruf yang disusun menjadi kode dalam sebuah kotak berbentuk menyilang dan sebuah vertikal horizontal yang terdiri dari 9 kotak. Di sini saya ada sedikit contoh tentang sandi kotak 1. Ini contohnya. Ada beberapa huruf dan contoh sandi kotak satunya. Dan di sini juga saya sudah memberikan contoh dengan nama sandi. Misalnya itu seperti S, itu sandi kotak satunya itu seperti ini, dan sedangkan A itu sandi kotak satunya seperti ini. Dan huruf N itu sandi kotak satunya itu seperti ini, tetapi di sininya ada titik. Sedangkan huruf D-nya itu berbentuk U seperti ini, dan dianya itu mempunyai titik di tengah-tengahnya di sini. Sedangkan yang I-nya itu kotaknya penuh seperti ini. Mungkin itu saja sedikit tentang sandi kotak 1. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumus sandi kotak 2 ini tidak jauh berbeda dengan rumus sandi kotak 1 dijelaskan oleh Irfan Maulana tadi. Jika sandi kotak 1 yang mana dalam satu kotak terdiri dari 2 huruf alfabet beserta dengan titik, maka kata sandi kotak 2 terdiri dari 3 huruf alfabet yang berada di dalam satu kotak vertikal horizontal dan tidak menggunakan titik kecuali dalam penerapannya. Adapun cara penerapannya pada sebuah kata sama seperti kata penggunaan sandi kotak 1. Pada sandi kotak 2, kalian hanya membentuk huruf yang sesuai dengan posisi dalam kotak. Dan apabila huruf yang akan kalian tulis termasuk dalam huruf kedua dari kotak, maka kalian cukup menambahkan 1 titik saja. Ini kotak titik B. Jika huruf yang akan kalian tulis ada pada huruf ketiga dalam sebuah kotak, maka kalian harus menambahkan 2 titik. Contoh pada huruf A tidak ada titik, sedangkan pada huruf R ada titiknya. Karena R-nya sudah ada titik. Begitulah pada cara kata sandi kotak 2. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Hariska dengan NIM A1D1211066, semester 2, dan saya dari Sangga Pencoba. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah sandi yang kami buat. Ini kami namakan dengan sandi Universitas PGSD Jambi. Jadi di penggunaan sandi ini
kita harus membuat 42 kotak, di mana di situ kita buat untuk kotak keduanya itu U, P, G, S, D. Dan selanjutnya ke bawahnya itu J, A, M, B atau Jambi. Dan di dalamnya itu kita buat alfabet A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Dan untuk pengerjaannya di sini kita ambil contoh pramuka. Jadi kita lihat huruf P di sini berarti untuk di bagian sampingnya itu huruf B dan bagian atasnya huruf U. B, U. Jadi di dalam sandi Universitas PGSD Jambi ini untuk huruf P itu berupa B dan U. Dan selanjutnya yakni ada R. Berarti R di B dan G. Begitu pula selanjutnya. Dapat kita simpulkan cara pengerjaannya seperti yang maksudnya yang saya katakan tadi. Saya kira itu saja untuk sandi yang dari Sangga kami bikin. Saya kira itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.